Bapak Ibu Saudara Jemaat GKP Rangkas Bitung, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu diri di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Kiranya Tuhan sendirilah yang menolong kami, melalui kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami sehingga kami memahami firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga yang memberkati mengurapi hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan pakai untuk senantiasa mewartakan kabar baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ke-51. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ke-51. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Jemaat GKP Rangkas Bitung yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lalu kami melakukan kunjungan via video call khususnya bagi anggota Jemaat GKP Cawang yang diisolasi karena terpapar virus corona, baik yang ada di rumah, yang di rumah sakit umum ataupun di Wisma Atlet. Di sana juga ada yang mengungkapkan bahwa nats Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Itu menjadi salah satu penyemangat yang mendukung proses pemulihan karena terinfeksi virus corona. Juga ada cerita dari seorang nenek usia 78 tahun, seorang opung, anggota jemaat,
selama kurang lebih 3 minggu dirawat karena COVID, menceritakan bagaimana kisahnya, bahwa semangat, pola pikir positif, hati yang sengaja diupayakan untuk gembira itu sungguh membantu proses penyembuhan. Beliau juga penderita komorbid karena punya asma, dan pada saat perawatan, pada saat itu juga sudah memakai alat pernafasan. Beliau menceritakan kepada kami bahwa masalah hidup dan mati itu ya urusan Tuhan gitu ya. Namun bagian kita adalah tetap berjuang, tetap bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Semangat, semangat, dan semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang selalu disampaikan oleh beliau. Dan salah satu hal yang menurut beliau juga membantu untuk tetap bersemangat itu adalah orang-orang di sekitarnya. Ketika dokter dan suster terus memberikan support, semangat untuk ayo yakin bisa sembuh gitu ya. Juga orang-orang di sekitarnya, orang-orang terdekat yang terus memberikan dukungan, baik melalui WA gitu ya, ada yang telepon, video call gitu kan, di saat memang memungkinkan pada saat itu bisa memegang handphone. Ini hal yang baik tentunya. Namun ternyata dalam situasi kondisi seperti itu ada juga gitu ya orang-orang gitu ya, ada juga orang-orang yang seharusnya memberikan dampak yang baik bagi pemulihan orang lain, mensupport, mendoakan, namun ternyata justru menghakimi orang lain gitu ya. Oh, itu sih karena tidak mentaati protokol jadinya kena. Itu sih karena sering jalan-jalan jadinya kena gitu ya. Apalagi dikaitkan dengan iman. Oh, itu sih kena corona karena kurang iman, berdosa dan sebagainya. Apalagi kalau tahu bahwa orang yang terkena COVID itu adalah musuhnya ataupun yang bertikai, tak jarang juga muncul, kena deh lo, rasain deh lo. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya apakah sikap-sikap tersebut mencerminkan sebagai murid Kristus yang sejati? Di tengah kesulitan justru sama sekali tidak ada empati gitu ya. Apakah Kristus sebagai guru mengajarkan hal yang seperti itu kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita pada saat ini? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti ini ya Bapak Ibu Saudara di Rangkas Bitung gitu ya. Dan kita bisa belajar dari Filipus bagaimana tindakan Filipus berdampak baik, berpengaruh baik bagi Natanael. Ia mengajak Natanael, tindakannya, pengaruhnya mengajak Natanael untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian di dalam kisah ini merupakan kisah di mana Tuhan Yesus sedang mencari murid-murid. Dan pada bagian ini Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus, kemudian mengajak Filipus untuk mengikutnya, dan pada saat itu Filipus menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian diceritakan juga di sana Filipus bertemu dengan Natanael gitu ya. Filipus memberikan kesaksian kepada Natanael kalau Filipus ini telah menemukan sosok yang dinubuatkan para nabi gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam bacaan kita di sini Bapak Ibu Saudara, Natanael ini digambarkan sebagai orang yang tidak mudah untuk percaya gitu ya. Apalagi mendengar sosok Mesias gitu ya. Itu berasal dari Nazaret gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Dan Nazaret ini bagi Natanael gitu ya, adalah kota yang punya image yang buruk, khususnya dalam moral. Dalam pikirannya bagaimana mungkin gitu ya ada sosok Mesias datang dari kota semacam itu. Namun kita lihat di sini, walaupun pernyataan dari Natanael ini
justru terdengar meragukan apa yang diungkapkan oleh Filipus, Filipus tetap memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik untuk terus meyakinkan Natanael gitu ya, bahwa ini loh yang selama ini menjadi pengharapan kita, dia telah datang gitu ya. Dan di sini pengaruh yang baik yang diberikan, yang dilakukan oleh Filipus itu terkait dengan ayat 45 gitu ya. Diyakinkan dengan pernyataan terkait dengan Taurat yang memang di situ Natanael pahami. Kalau di ayat 45 di sini diungkapkan, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus." Di sini diungkapkan terkait dengan hal di Taurat yang juga menjadi pengetahuan bagi Natanael yang memang dipahaminya gitu ya. Nah, walaupun sekali lagi bahwa Natanael ini tahu tentang nubuatan itu, namun masih ragu-ragu. Di sini Filipus tidak menyerah. Dia melakukan yang terbaik, memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik gitu ya. Dia tetap bersabar di sini. Kemudian di sini diungkapkan, ayo gitu ya, mari lihatlah gitu ya. Jadi diajak Natanael untuk melihat, untuk menghampiri Yesus gitu ya. Di sini buah kesabaran dari Filipus. Jadi ketika Natanael bilang begitu, Filipus tidak, ya sudahlah, saya tinggalkan aja lah, udahlah kamu kalau nggak percaya ya sudah selesai. Tapi justru Filipus melakukan bagian yang terbaik gitu kan. Dan di sini kita lihat dalam cerita selanjutnya juga Kristus sendiri ternyata telah memilih Natanael. Walaupun digambarkan Natanael bersama dengan Filipus datang menghampiri Kristus, namun sebelum perjumpaan ini Kristus telah lebih dahulu mengetahui dan mengenal siapa Natanael. Kalau kita lihat di ayat 48 di sini. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Orang yang seringkali beraktivitas di bawah pohon ara itu terkait dengan membaca kitab gitu ya. Dia belajar tentang agama, itu seringkali juga dilakukan di bawah pohon ara di sana. Jadi sudah mengenal terlebih dahulu. Bahkan Yesus mengungkapkan dan juga memberikan sebuah janji di sana, bahkan Natanael akan melihat hal-hal yang besar ketika Natanael menghayati diri sebagai murid Kristus di ayat yang ke-50. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah yang turun naik kepada anak manusia," gitu ya. Dan di ayat di sini juga diungkapkan, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Di sini Yesus berjanji kepada Natanael untuk melihat hal-hal yang besar dibandingkan dengan apa yang diketahuinya pada saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar firman Tuhan terkait dengan sosok Filipus dan juga Natanael. Yang pertama, Filipus sebagai murid Kristus bersaksi tentang Kristus baik dengan kata-kata maupun dalam perbuatan yang dilakukannya. Dan apa yang dilakukannya itu berdampak positif, punya pengaruh yang baik dalam kehidupan Natanael, sehingga Natanael bisa berjumpa dengan Kristus. Lalu yang kedua, kita juga bisa belajar Kristus memberikan janji bahwa ketika menghayati kesetiaan sebagai murid akan memampukan Natanael untuk bisa melihat karya-karya Allah yang besar. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi pada saat ini, masa pandemi yang kita jalani bersama ini, juga kita bisa pandang sebagai bagaimana cara Tuhan untuk juga menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana caranya?
Ya tentunya dengan kita sebagai murid-murid Kristus mengupayakan yang terbaik, berempati, bukan saja dengan cara ataupun bukan saja dengan kata-kata kita yang mensupport, menyemangati kehidupan orang lain, namun juga dengan berbagai macam cara, tindakan yang berdampak bagi sesama, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita melihat ada tetangga kanan kiri kita yang terisolasi ataupun harus diisolasi, apapun latar belakang agamanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu kalau orang diisolasi itu pasti akan kesulitan akses makanan. Maka kita bisa mengirim makanan, baik mungkin melalui ojek online gitu ya, atau cara-cara yang lain, sehingga kita juga membantu memberikan dampak pengaruh yang baik dalam kehidupan mereka, khususnya kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Dan abang-abang ojek online ini pun tentunya juga punya sesuatu hal yang juga bisa berdampak dalam kehidupan mereka ketika kita juga memakai jasa mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, juga mungkin ada orang-orang yang terdampak secara ekonomi, ada yang di PHK dan mungkin juga berusaha untuk beralih pekerjaan dan usaha, berjualan. Nah, kita bisa membeli jualan teman, atau mungkin kita memberikan informasi terkait dengan lowongan-lowongan pekerjaan. Ini loh, di sini ada lowongan, di situ ada lowongan gitu ya. Dengan tetap memberikan semangat. Ini juga penting. Belum lagi terkait dengan hal yang sebenarnya sederhana yang bisa kita lakukan namun kadang-kadang juga kita sepelekan. Itu terkait dengan taat protokol gitu ya. Taat protokol kesehatan. Itu juga mencerminkan bagaimana kita berlaku sebagai murid Kristus yang berdampak dan punya pengaruh baik. Ketika itu kita lakukan, maka kita jadi contoh untuk penerapan bagaimana memakai masker yang benar, cuci tangan, jaga jarak. Dan di situ orang bisa melihat, menyaksikan kita, apa yang kita lakukan di tengah-tengah situasi ini. Menjadi orang yang apatis atau benar-benar mengupayakan untuk memelihara kehidupan bersama gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi sesuatu hal yang sangat prihatin kalau ada orang yang mengaku Kristiani, jadi murid Kristus gitu ya, namun sombong secara iman. Awal-awal kan ada ya begitu ya, mungkin sekarang juga masih ada gitu ya. Dalam nama Yesus coronanya hilang, maka tidak perlu pakai masker, tidak perlu jaga jarak, tak perlu takut. Itu kan sombong iman jadinya gitu ya. Kemudian kesombongan iman itu juga menghakimi orang lain, jadinya malah menghakimi orang lain gitu. Yang pakai masker tidak punya iman, yang pakai masker, ya yang pakai masker tidak punya iman gitu, seperti itu. Apalagi menghakimi orang-orang yang terkena ataupun terpapar virus corona. Ada orang-orang seperti itu. Belum lagi terkait dengan hoax ya, tentang vaksinasi. Orang termakan berita bohong tentang dampak vaksinasi, jadi zombie lah ya. Gerakan akhir zaman dan yang lain-lain, sehingga membuat orang lain, mempengaruhi orang lain untuk tidak mempercayai vaksinasi. Kalau saya pikir-pikir ya Bapak Ibu Saudara, kok ya kayaknya lebih jahat manusianya gitu ya dibandingkan dengan virus coronanya gitu ya. Corona memang berbahaya, tetapi saya kira lebih bahaya orang-orang yang seperti ini gitu ya. Memberikan pengaruh dan dampak yang buruk bahkan dalam kehidupan bersama. Tentunya murid Kristus tidak akan melakukan hal seperti itu. Ketika bicara pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu ya, itu kan pola pikirnya bukan sekedar hanya untuk melindungi diri, tapi kita diajak juga berpikir untuk menjaga dan memelihara kesehatan orang lain. Jadi pola pikirnya adalah
saya pakai masker supaya tidak menulari orang lain, karena orang sehat juga bisa menjadi pembawa virus, gitu ya. Orang yang merasa sehat bisa jadi virus carrier, gitu ya. Jadi pemikirannya bukan untuk diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, khususnya yang rentan terpapar seperti lansia dan juga orang-orang yang mungkin punya penyakit komorbid, gitu ya. Jadi harus kita benar-benar menghayati dan melakukan tindakan yang punya pengaruh dan dampak yang baik, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di Jakarta itu memang kayaknya kelihatannya deket banget itu ya, corona itu kayaknya udah siap nyaplok gitu ya, seperti kalau di Jakarta gitu kan. Nah, anggota jemaat kami juga ada beberapa yang di Wisma Atlet, di rumah sakit, dan diisolasi di rumah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti Nathanael juga diberikan janji untuk melihat hal-hal yang besar, kita pada saat ini juga dijanjikan hal yang sama, namun juga diminta untuk menjadi murid-murid yang baik, yang setia, yang berdampak dalam kehidupan bersama yang positif tentunya. Ketika terkait dengan pemaknaan seorang murid tentunya harus memiliki mentalitas pembelajar dan peniru gurunya. Maka kita diajak untuk terus-menerus mau belajar firman Tuhan, membuka telinga kita lebar-lebar. Kita diajak untuk mengikuti teladan dari sang guru, yaitu Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Maka dengan demikian niscaya masa sulit pada saat ini, masa pandemi pada saat ini pun, Tuhan pasti akan memperlihatkan karya-karya yang besar bagi kita semua. Jadi tetap ada pengharapan. Seorang murid Kristus pasti akan mengikuti gurunya, gitu ya. Ketika sang guru Kristus itu concern sekali, perhatian sekali terkait dengan pemeliharaan kehidupan, hal ini juga yang seharusnya dimiliki oleh muridnya, yang juga harus concern pada pemeliharaan kehidupan bersama. Dengan demikian tindakan kita akan mencerminkan siapa Kristus bagi orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, saya kira benar apa yang diungkapkan ataupun ungkapan yang mengungkapkan, gitu kan. Orang lain, orang yang belum percaya mungkin tidak akan membaca Alkitab, tapi mereka akan membaca dari kata-kata kita, dari perbuatan kita yang kita lakukan. Perbuatan kita bisa memuliakan Kristus atau justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin masa pandemi akan berlalu, walaupun bisa jadi virusnya tetap ada, gitu ya. Mari dalam masa pandemi ini kita diajak untuk menjadi murid Kristus yang setia dan memiliki pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan perawatan, harus diisolasi baik di rumah ataupun di rumah sakit, maka tetaplah semangat, karena Kristus ada bersama dengan kita. Dan kita patut bersyukur bahwa kita juga ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan, sehingga kita tidak dibiarkan sendiri, di mana masing-masing anggota jemaat juga saling support, saling menyemangati, saling mendukung, saling memberikan pengaruh dan dampak yang baik dalam kehidupan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi murid-murid Kristus yang baik dan berdampak, memiliki pengaruh yang baik, sehingga kita menjadi saksi Kristus memuliakan nama Tuhan, karena kita telah diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kami diingatkan untuk menjadi murid-murid Kristus yang baik, yang berdampak baik bagi orang lain, yang punya pengaruh yang baik
bagi orang lain, bahkan kehidupan bersama. Kami dituntun untuk menjadi berkat bagi sesama. Walaupun dalam kondisi sulit pada saat ini, justru ketika kami menghayati diri sebagai murid Kristus melakukan yang terbaik, maka di situ jugalah karya Tuhan yang besar ada. Pengharapan tetap ada yang memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa wujud nyatakan melalui perkataan juga perbuatan kami. Allah yang Maha Kasih, kami hendak bersama-sama berdoa. Kami mendoakan GKP Jemaat Rangkas Bitung dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian. Tuhan yang memberkati, sehingga dalam masa pandemi ini tugas panggilan gereja tetap bisa dilakukan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan berbagai macam hal. Bahkan Tuhan yang mengaruniakan hikmat sehingga kreativitas yang baru dalam pelayanan bisa senantiasa terwujud dan berdampak bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati pendeta jemaat dengan keluarga dalam pelayanannya, dan pada saat ini juga dalam perawatan isolasi mandiri. Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kesehatan, pemulihan, sehingga berangsur-angsur pulih. Begitu pula beberapa penatua yang terpapar virus corona yang juga harus diisolasi. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memulihkan kondisi kesehatan mereka. Begitu pula dengan anggota jemaat, Tuhan yang juga memberkati, memulihkan, bahkan mengaruniakan pemeliharaan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran ataupun pernikahan. Engkau yang senantiasa memberkati mereka, Engkau yang mendengar harapan dan kerinduan mereka, dan Tuhan pakai kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga hendak berdoa, ya Bapa, untuk kaum lansia di GKP Rangkas Bitung, juga anak-anak yang pada saat ini juga rentan terpapar virus corona, juga saudara-saudara kami yang mungkin memiliki penyakit komorbid. Engkau juga yang memelihara kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Rangkas Bitung ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Allah yang baik, kami juga hendak berdoa. Kami bersama-sama juga mendoakan kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah mungkin ramalan-ramalan yang membuat kami mungkin bertanya-tanya, yang mungkin membuat kami pesimis, tapi sungguh kami meyakini Engkau Allah yang merangkul kami, Engkau Allah yang memberkati bangsa kami, Engkau Allah yang turut bekerja di tengah-tengah upaya bangsa kami untuk menghayati pemulihan yang sungguh kami yakini berasal dari Tuhan. Maka Tuhan yang memberkati Bapak Presiden beserta dengan jajaran, Tuhan yang karuniakan hikmat, perlindungan, tuntunan, agar Bapak Presiden dengan kabinet senantiasa bisa mengupayakan yang terbaik untuk proses pemulihan bangsa dan negara kami. Juga terkait dengan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, kiranya bisa berjalan dengan baik, dan kami sebagai warga negara senantiasa bisa mendukung proses dan upaya yang dilakukan pemerintah. Allah yang Maha Kasih, Engkau juga yang senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang melayani, yang bekerja di garda paling depan. Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kesehatan
dan kekuatan dalam menjalani tugas panggilan mereka. Begitu pula saudara-saudara kami yang terdampak baik dalam sisi ekonomi, Tuhan yang memberikan semangat, hikmat, bahwa berkat-berkat Tuhan tetap ada dalam kehidupan, dan Tuhan jugalah yang menuntun untuk menghayati berkat-berkat itu. Engkau yang mengaruniakan kami semua hati yang berserah, hati yang damai sejahtera, sehingga kami tetap juga bisa memiliki pengharapan untuk saling juga bisa mendoakan satu dengan yang lain. Ya Allah yang Maha Kasih, mungkin di antara kami juga ada banyak doa yang kami ingin naikkan kepada Tuhan. Namun sungguh kami meyakini Engkau yang mengetahui itu semua. Engkau mengetahui doa-doa yang tidak terungkapkan di dalam hati kami. Dan sungguh Engkau memiliki rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami juga bangsa dan negara kami. Kami berserah ya Bapa. Kami naikkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hayatilah kehidupan kita sebagai murid Kristus yang sejati, yang berdampak dan berpengaruh baik dalam kehidupan kita. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.